Oh ya teman-teman, pada minggu lalu, hari Senin kan bapaknya nggak masuk. Terus kita biasa rombongan Cilegon itu agak telat karena kita kehujanan dan juga motor aku sendiri itu mogok sampai dari Cilegon itu lancar lah sampai Karundang itu teman-teman. Pas nyampe Karundang sampai kampus itu harus didorong sama teman-teman yang lainnya. Terus aku nelpon teman cowok itu Firman Pak. Terus dibantulah sama si Firman sampai kampus. Nah abis itu kita nunggu dosen. Ternyata bapak nggak masuk. Nah, terus udah setelah itu kita foto dan juga pulang deh. Setelah itu habis pulang ternyata motor aku mogok lagi. Habis mogok lagi kita sambil nunggu motor dipanasin lagi kita beli petis juga, terus beli bakso. Jadi di hari Senin kemarin itu kita serba dadakan dan serba tiba-tiba. Alhamdulillahirobbilalamin masih diberikan kesehatan untuk ketemu di Senin selanjutnya. Terima kasih, itu udah mini vlog selama Senin minggu lalu. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vika. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah Bapak dosen berikan pada minggu lalu. Nah, pada minggu lalu itu di dalam materi itu ada macam berbicara di ranah privat dan juga publik. Nah, berbicara itu kan setiap manusia itu kita bisa berbicara, namun belum tentu bisa menyampaikan informasi atau public speaking yang baik. Nah, berbicara di ranah privat ini seperti keluarga, sahabat, ataupun teman dekat. Nah, kemudian berbicara di wilayah publik itu contohnya di luar wilayah. Bisa kita mengisi seminar, acara-acara lainnya, itu salah satu contoh berbicara di wilayah publik. Nah, kemudian di sini ada beberapa unsur yang membedakan berbicara di wilayah privat. Nah, yaitu dengan keberagaman orang, kuantitas orang yang diajak bicara, tempat dan juga acaranya. Jadi berbicara di wilayah publik itu kita di situ ada keberagaman orang. Mungkin orang itu dari wilayah mana, berbagai daerah gitu, keberagaman orang atau keberagaman budayanya gitu. Kemudian ada contohnya di universitas. Terus yang kedua itu ada kuantitas orang yang diajak berbicara. Jadi audiens dengan public speaker itu nyambung gitu ketika satu sama lain berdiskusi. Nah, kemudian tempat yang sesuai, terus juga acaranya, itunya tuh acara apa, seperti ya acara apa aja di publik. Itulah unsur yang membedakan publik dan juga privat. Kemudian berbicara di ranah privat. Nah, berbicara di ranah privat ini sama pentingnya dengan di ranah publik gitu. Walaupun ruang lingkupnya itu privat seperti sahabat, keluarga, teman dekat, namun kita juga sama aja berbicara itu penting seperti di publik gitu. Karena apa? Berbicara di ranah privat itu salah satu menjadi sarana latihan untuk berbicara di depan publik. Ketika kita sudah sering berbicara ataupun sudah sering latihan public speaker di ranah privat itu, maka itu tuh salah satu untuk latihan kita ketika nanti akan berbicara di ranah publik gitu. Jadi gampang, public speaker itu akan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian di situ ada materi tentang prinsip komunikasi. Apa aja sih prinsipnya? Yang pertama itu ada, kita harus tahu informasi apa yang mau disampaikan oleh kita sebagai public speaker. Jadi kita harus tahu dulu informasi tentang apa yang akan kita sampaikan itu. Nah, kemudian tujuannya itu penyampaian pesan kepada audiens. Untuk apa? Untuk memberi informasi, mendidik, dan mempengaruhi, dan yang lain-lainnya. Jadi kita menyampaikan pesan ini tujuannya apa? Gitu. Untuk apa sih kepada audiens ini? Terus yang ketiga ada halayak. Halayak ini mengetahui
karakteristik pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nah, contohnya itu spesifiknya itu biasa di mahasiswa atau latar belakang pendidikan kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Iya, jadi halayaknya itu kelompok yang mau disampaikan itu atau audiens yang akan kita sampaikan itu spesifiknya itu mahasiswa atau berlatar belakang pendidikan. Keempat itu ada cara komunikasikan pesan. Nah, cara mengkomunikasikan pesannya itu kita harus jelas, akurat, singkat, dan juga sesuai. Bisa melalui uraian, obrolan, naskah, atau spontan. Begitu teman-teman. Terus yang kelima ada hilangkan hambatan noise atau hambatan yang sering terjadi di acara. Hilangkan hambatan ini baik berasal dari kesalahan teknis maupun presentasi sendiri, seperti emosi, terlalu bunyi, terlalu banyak informasi, kesalahan memilih cara komunikasi gitu. Salah satu contoh juga bisa yang menghambat dalam acara itu kebisingan sound system itu bisa jadi. Jadi hilangkan ya teman-teman, hilangkan hambatan noise dari baik dari diri kita ataupun dari keadaan tempat yang akan kita pakai. Nah, kemudian yang keenam itu ada target. Targetnya itu komunikasi audiovisual agar halayak mengerti dengan tujuan komunikasi tercapai. Nah, kita akan menyampaikan informasi ini kan pasti punya tujuan tuh. Harus tadi yang sudah disebutkan itu tujuan. Nah, setelah tujuan itu ada target. Target kita itu apa? Jadi bisa dengan komunikasi audiovisual dengan cara seperti PPT ataupun lainnya. Agar apa? Agar sekelompok audiens ini mengerti dengan tujuan komunikasi public speaking kita. Kemudian ada keterbatasan media. Nah, jadi apa yang nanti akan kita gunakan seperti audio atau visual nanti itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang mana keterbatasan itu dibatasi durasi waktu. Lalu ada jenis pembicaraan publik. Jenis pembicaraan publik itu ada impromptu atau dadakan, terus terencana seperti presentasi, moderator, pidato, MC, berbicara dalam wawancara, terus penyiar radio atau presenter TV. Nah, yaitu teman-teman. Jadi itu adalah jenis pembicaraan publik. Yang mana dadakan atau impromptu itu tidak adanya persiapan. Ya, tidak adanya persiapan. Nah, ketika menghadapinya itu dengan nekat berbicara atau menolak, tapi jangan sampai kita itu menolak, teman-teman. Nah, kemudian kita juga cermati, walaupun kita ditunjuk atau dadakan, kita harus cermati kita ini berbicara dengan siapa atau dengan lembaga apa dan forum apa. Semakin kita sering berbicara impromptu ini itu akan memudahkan apa yang kita hadapi dalam situasi ini. Nah, kemudian tadi ada presentasi. Nah, presentasi itu sering kita lakukan di kelas yang mana itu sudah dipersiapkan waktunya dan juga dengan siapa kita melakukan presentasi itu. Jadi sudah terencana jadwal segalanya itu udah. Terus presentasi itu kita bisa menggunakan alat bantu presentasi. Contohnya kayak visualnya itu PPT, terus video-video lainnya bisa kita gunakan gitu kan, itu sebagai visualnya. Terus kita sudah merencanakan persiapan yang baik serta menyampaikan yang menarik akan mendukung kesuksesan presentasi gitu teman-teman. Jadi presentasi ini pasti sudah direncanakan kan, apa yang akan kita sampaikan pasti direncanakannya dengan baik agar penyampaian kita itu juga baik teman-teman, menarik gitu. Terus moderator. Nah, moderator juga yang sering kita lakukan di dalam presentasi gitu.
Moderator itu apa sih? Moderator itu kan merupakan orang yang mengarahkan acara, yaitu membuka, mengatur waktu, menentukan acara yang akan acara dilaksanakan itu, terus siapa yang akan berbicara, mengarahkan pembicaraan dan menutup acara. Itulah tugas moderator gitu. Moderator ini harus mampu mencairkan kebekuan suasana. Jadi kalau misalkan acaranya itu asik dan menarik gitu, nah si moderator ini tugasnya bagaimana caranya acara ini harus berjalan dengan lancar dan juga menarik gitu. Terus mencapai tujuan acara, mengendalikan suasana, mesti paham akan materi yang akan disampaikan pembicara. Kemudian pidato. Pidato itu ada beberapa jenis teman-teman, seperti pemaparan informasi, pengarahan dan pemotivasian, serah terima, menerima dan memberikan toast gitu. Ada Master of Ceremony, MC yang sering kita dengar itu ya. Nah, MC ini berbeda teman-teman dengan moderator. Kenapa berbeda? Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan MC dan juga moderatornya. Jadi, MC ini membacakan susunan acara dalam suatu acara dalam sebuah forum tanpa memiliki hak untuk mengintervensi si acara tersebut. Nah, kalau moderator itu apa? Moderator itu adalah lebih memiliki kebebasan dalam menyampaikan maksud dan tujuan presentasi, menjadi juru damai dan juru runding forum tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.